mampunya dilukis disuruh kelukis, ketika mampunya dipatung disuruh masuk ke seni patung, ketika mampunya didesain disuruh karena yang punya bakat belum tentu eksis, karena yang penting dalam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore kali ini cukup cerah ya Bang Musfik. Bagaimana kabarnya Bang Musfik? Alhamdulillah baik. Ini merupakan salah satu playmaker Les Bumi MWC NU Parakeun yang baru dibentuk akhir tahun 2024. Resmi dilantik oleh MWC ya. Mas Musfik ya, kita berkenalan terlebih dahulu agar Mas Musfik ini siapa sebenarnya, ini dedengkot apa gitu, maksudnya kok tiba-tiba bisa berupa-rupa ria, kira-kira begitu ya. Oke, Mas Musfik, nama aslinya memang Ibrahim Musfik ya? Bukan, namanya adalah Musfikur Rahman. Oh, Musfikur Rahman. Oke. Rahman. Asli Aing Panas memang. Asli Aing Panas. Ya. Ini Aing Panas itu sesuatu yang cukup bersejarah ya kira-kira, karena Aing Panas kira-kira begitu. Dan ada pelabuhannya lagi. Salah satu pelabuhan yang cukup penting di Sumeneb yang memiliki fungsi yang cukup signifikan terhadap pulau-pulau yang ada di sekitarnya, itu pelabuhan Aing Panas. Nah, Mas Musfik sejak kapan jatuh cinta atau nyemplung ke dunia seni rupa, ya kira begitu Mas Musfik? Sekitar tahun 2007. 2007. Sebelumnya saya lebih suka ke seni tari sebenarnya. Seni tari. Waktu masih masa-masa SMA-nya. SMA-nya di mana? SMA-nya di MAN 2 Pamekasan. MAN 2 Pamekasan. Habis itu karena pengen mencoba di seni rupa, akhirnya saya belajar menggambar untuk ikut tes. Ya sebenarnya untuk seni rupa saya memang berangkat dari nol, tidak tahu sama sekali. Berarti kalau seni tarinya ada dasarnya? Ada, karena memang saya di seni tari itu pernah ikut di Sanggar selama 3 tahun. Sanggar apa itu? Sanggar Cempaka di Pamekasan. Sanggar Cempaka sekarang masih aktif itu sanggarnya? Iya, kalau sekarang masih aktif. Masih aktif, tetap aktif sanggarnya. Cuman waktu masih ikut seni tari dengan postur tubuh yang bukan yang sekarang. Oh, lebih ramping ya? Lebih sispek. Oh, lebih sispek kira-kira begitu ya. Mungkin karena kebutuhan tari itu butuh butuh olah tubuh yang signifikan. Nyaris militer itu. Iya, karena memang di sanggar saya itu bukan tari tradisional, lebih ke modern dancer. Oh, modern dancer ya. Oke. Berarti sejak lulus MA 2 gitu, MAN 2. Iya, MAN 2 Pamekasan melanjutkan ke awalnya memang milih antara isi Jogja sama isi Denpasar. Isi Jogja dan isi Denpasar. Cuman sama orang tua tidak diperbolehkan waktu itu. Cuman pilihannya cuman 2 juga, antara Jember dan Surabaya. Jember ada sekolah tinggi kesenian juga? Nah, karena di Jember gak ada, saya tetap milih Surabaya. Awalnya saya daftar di UNESA. Dikarenakan UNESA itu ternyata lebih fokus ke pendidikan waktu itu, masih belum ada seni murninya seperti sekarang. Jadi saya sama teman saya lebih disuruh ke STKW. Nah, karena di sana itu dulu masih D3. Jadi lebih full praktek gitu. Cuman waktu saya masuk ke sana sudah S1. Jadi masuklah di STKW. Yang D3 itu di UNESA? Di STKW. Di STKW-nya ya. STKW itu dulunya itu D3. D3. S1. Jadi dari UNESA pindah ke STKW untuk memperdalam kira-kira begitu ya. Setelah di STKW bagaimana prosesnya sehingga lebih spesifik di seni rupa kira-kira begitu? Iya, awalnya memang waktu semester awal saya lebih nilai itu lebih ke C.
Lebih kecil, lebih ya. kecil. C-, C+ gitu. Cuman setelah itu saya sama kakak kelas disuruh tidur di kampus. Nggak bisa kalau kamu ngekos, kuliah berangkat terus pulang lagi, nggak bisa. Mending kamu tidur di kampus. Cuman waktu itu di kampus itu dikasih target. Ketika ingin tidur di kampus, usahakan 1 hari adalah 1 karya. Seperti itu. Jadi saya tidur di kampus. Jadi setiap saya berkarya biar ada orang yang mengoreksi, membimbing ya. membimbing. Seperti bertapa kira-kira begitu Iya, di Padepokan ya. Iya. Itu dilalui selama 1 semesteran atau sampai lulus? Saya sampai semester 6 saya tidur di kampus. Di kampus itu. Tapi punya kosan? Nggak punya memang. Oh, nggak punya. Memang nggak punya. Itu ada tawaran kira-kira begitu. Ada tawaran yang cukup menarik untuk diambil, yaitu istirahat di kampus sekaligus berkarya, bertapa, mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan seni rupa kira-kira begitu. Apa pengalaman yang paling menarik selama dari semester 1 sampai semester 6 itu selama di kampus? Ya, ternyata setelah saya jadi kayak ilmu yang saya dapat itu sebenarnya lebih banyak di proyek. Soalnya kan di kampus itu lebih sering ada proyek. Jadi sama kakak kelas itu diajak itu ikut proyek. Jadi sebenarnya saya lebih fokus ke seni lukis. Cuman di proyek saya lebih sering ikut ke proyek seni patung. Akhirnya ya karena sering ikut di seni patung itu, jadi proyek seni patung akhirnya juga tahu cara-caranya, teknik-tekniknya seperti itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya lebih banyak di itu ya, seni rupa patung itu. Terus kemudian lebih mendalami di apa, seni rupa bagian lukis itu di waktu apanya berarti? Karena memang di STKW itu ketika sudah semester 3 itu ada penjurusan. Oh, ada desain, ada konsentrasi ya. Ada konsentrasi. Ada desain, ada seni lukis, ada seni patung. Jadi sama dosen itu ketika memang mampunya di lukis disuruh ke lukis, ketika mampunya di patung disuruh masuk ke seni patung, ketika mampunya di desain disuruh memperdalam di seni desain. Nanti ada 3 jurusan gitu ketika sudah masuk di semester 3. Lebih fokusnya ke patung gitu. Nanti semester 4, 5, 6-nya itu lebih fokus ke patung, lebih fokus ke lukis, lebih fokus ke desain. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan jarang masuk kelasnya ya, lebih banyak praktiknya begitu. Kalau sudah semester 3 ke atas itu. Iya. Lebih banyak prakteknya memang. Kalau di STKW itu ketimbang masuk kelas. Iya, langsung banyak kerja nyatanya. Iya, kerja nyata ya. Dari proyek-proyek itu, dari sering ikut pameran. Maksudnya proyek itu sebenarnya bagaimana? Proyek itu biasanya memang datang ke kampus. Sebenarnya dari orang-orang yang membutuhkan tenaga. Mencari tenaga. Nah, iya. Tenaga yang bisa mengerjakan itu ya. Mengerjakan. Memang orang-orang kan memang di kampus itu kan kumpulannya orang-orang seni. Jadi kayak seni tari, seni teater. Jadi ketika butuh yang berkaitan dengan seni itu banyak orang-orang langsung ke kampus menghubungi. Contohnya kayak orang-orang desain produk. Desain produk itu kebanyakannya mereka itu hanya bisa membuat desainnya saja, tapi tidak bisa memvisualkan produknya. Oh iya. Jadi makanya biasanya kerjasama dengan anak seni rupa untuk membuat produknya itu. Menarik. Lulus berapa semester kalau boleh tahu, Mas Musfik? 8. Masih normal ya, masih 8 semester masih normal gitu. Berarti lulus tahun 2010, 2011? Iya. Sekitaran itu. Setelah itu lama masih di Surabaya berproses? Lama. Saya masih ngeles privat di Surabaya. Ngeles privat selama 2 tahun. 2 tahun. Terus kerja artisan, kerja lukisan di galeri.
Kerja di galeri. Iya. Kalau boleh tahu tugas akhirnya apa Mas Musik? Tugas akhir saya ya lukisan. Ya lukisan seperti apa maksudnya? Soalnya saya dulu mengambil tema tentang masalah Surabaya undercover. Undercover itu. Ya tentang masalah kehidupan gelap Surabaya lah. Kehidupan bawah tanah ya kira-kira Iya. begitu. Bisa sedikit dijelaskan apa itu Surabaya undercover? Ya tentang masalah kehidupan gelap Surabaya. Salah Kan satu contohnya? salah satu contohnya kan dulu itu sampai ada slogan bahwa ketika ada wisata religi juga ada wisata esek-esek gitu. Oh gitu. Wisata malam Surabaya. Contohnya Kak di Doli, terus di Jagir. Ya artinya cukup banyak lah ya yang apa namanya yang mengisi kira-kira begitu. Setiap ada sesuatu pasti ada sesuatunya juga. Tahun berapa pulang ke Madura? Sekitar tahun 2013. 2013 pulang. Tetap melukis di Madura, di sini, di Perakean kan? Awalnya masih melukis, tapi melukisnya itu lebih ke komersil. Lebih ke ketika ada yang menyuruhkan, baru melukis. Ya lama-kelamaan pindah ke kerajinan tangan. Seperti kayak kriya, souvenir. Itu sampai tahun berapa dilalui mengerjakan kriya, souvenir dan lain semacamnya itu? Itu cuma berjalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Karena waktu itu saya masih belum menjadi tenaga pendidik. Tapi ketika saya sudah masuk di tenaga pendidik. Tahun berapa masuk jadi tenaga pendidik? Kalau nggak salah tahun 2014. Di sekolah apa? Di lembaga Al-Ibrahimi, Pondok Pesantren Al-Ibrahimi. Pasaran Sentul Daya. Itu mengajar seni rupa juga? Lebih ke seni budaya sebenarnya. Seni budaya. Seni budaya, cuman kan di dalamnya ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, ada seni teater. Gimana perkembangan seni rupa di Sumeneb jika melihat apa namanya setelah berada di lembaga pendidikan itu? Kalau menurut Mas Musfik itu? Saya kalau lebih jangkauan luasnya saya masih belum tahu. Soalnya saya memang sudah lost contact. Tidak terlalu update tentang masalah kesenian terutama yang ada di Sumeneb gitu. Jadi ketika ada event-event, ketika ada pameran saya sering ketinggalan. Soalnya saya memang sekarang hidupnya di pedesaan. Jadi miskomunikasi dengan teman-teman yang ada di perkotaan seperti itu. Ya sering terlambat informasi. Tidak ada internet atau bagaimana Mas? Tidak. Bukan tidak ada internet sebenarnya. Memang waktu itu sudah ada kejenuhan sebenarnya saya. Karena saya pernah sampai menjual semua peralatan lukis saya, saya online-kan. Jadi kayak cat gitu, saya jual juga. Karena memang sudah rencananya mau berhenti gitu loh. Mau pensiun gitu. Mau pensiun dini. Karena lebih fokus ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan dan dunia kerja. Dunia kerja. Punya pengalaman menarik selama kuliah berkaitan dengan pameran seni rupa, atau pernah laku berapa gitu karyanya Mas Musfik? Pernah, waktu itu saya pameran di Malang kalau nggak salah. Pernah di Malang, itu adalah pertama kali lukisan ada yang nawar. Itu pertama kali. Tahun berapa? 2010? Sekitar 2008 apa 9. Kan di kampus itu ada program pameran rutin keliling di daerah-daerah itu. Waktu itu pas ada di Malang, saya ditelepon sama teman-teman bahwasanya lukisannya ada yang nawar, mau dikasih harga berapa gitu.
Akhirnya saya bilang waktu itu, sekian lah gitu. Cuman dengan ada yang nawar saja saya sudah merasa senang dulu. Dikarenakan itu ketiga kalinya saya ikut pameran. Dan pertama kalinya. Dan pertama kalinya itu ada yang menanyakan lukisan saya gitu. Seperti itu. Sebelum-sebelumnya belum ada yang pernah nawar? Belum pernah, karena memang keseringan lebih pameran apresiasi. Oh, apresiasi. Lebih ke pameran apresiasi. Kalau pameran apresiasi berarti sekedar apresiasi ya. Bentuk apresiasinya biasanya seperti apa? Lebih pameran cuman menunjukkan karya. Dikunjungi oleh seniman-seniman, mendapatkan catatan-catatan begitu. Iya. Gitu. Catatan yang paling menarik yang masih diingat mungkin dari seniman mana? Belum ada sih sebenarnya. Cuman kalau dari dosen iya. Gimana kata dosennya, Mas? Ya kalau kata dosen ya elek lah. Oh, elek. jelek gitu. Ya kalau dosen kadang memang dalam rangka menyemangati kadang begitu. Karena di waktu di awal-awal nulis juga begitu, seakan-akan ya harus, bahkan kayaknya dosen mau merobek karya kita gitu kan. Biar sebenarnya bukan menjelekkan sih, sebenarnya menyemangati, kira-kira begitu. Kalau apa namanya? Tapi nilai tugas akhirnya bagus tapi. Bagus, alhamdulillah bagus. Mendapatkan apresiasi yang lumayan dari dosennya ya. Ya, tidak C lagi tentunya kan. Iya. Sampai semester 3, semester 3 sudah enggak C lagi. Oh, semester 3 sudah keluar lah dari zona degradasi, kira-kira keluar. Apa yang itu ya tadi, bertapa di kampus itu ya. Bertapa di kampus. Memang harus bertapa untuk mendapatkan hasil yang cukup signifikan ya. Apalagi yang kalau di Sumeneb sendiri seperti apa seni rupa, Mas Musik? Ya itu tadi, saya ya mungkin saya pernah mendengar pameran itu baru akhir-akhir tahun ini. 3 tahun dari sebelumnya itu mungkin. Tapi dari tahun 2020 gitu saya pernah mendengar pameran. Sebelumnya belum pernah mendengar. Cuman baru dari tahun 2000 ini baru saya mendengar. Akhirnya dari situ saya merasa berarti di Sumeneb ini juga sebenarnya banyak rupanya gitu. Cuman jarang muncul. Di Perinduan saja untuk anak-anak yang banyak di Perupa itu sebenarnya banyak. Cuman karena di sini itu kita tidak mempunyai wadah. Ruang pameran ya. Ruang pameran nggak ada yang menggerakkan. Terus nggak ada yang mengkonsep gitu loh. Nggak ada yang nggak ada yang merangkul. Siapa kira-kira yang semestinya hadir untuk memberikan ruang pameran itu? Ya sebenarnya kayak dinas kebudayaan, terus kayak DKS itu, Dewan Kesenian Sumeneb. Iya. Sebenarnya harus menggiring para perupa untuk bagaimana eksis lagi untuk berkesenian. Berarti cukup banyak sebenarnya ya perupa-perupa muda yang banyak. Tapi masih belum menemukan jalannya, bisa jadi begitu. Soalnya gini, kebanyakan kan teman-teman itu ya terutama yang berpendidikan di kesenian, di seni rupa. Ketika mereka itu pulang ke Madura bingung, tidak tahu channelnya, tidak ada kolamnya ya, bisa jadi tidak ada kolamnya kira-kira. Jadi terus teman-teman yang lama sudah gak ada, jadi untuk berbaur dengan seniman-seniman yang sudah lama di sini juga bingung. Karena tidak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang nuntun, tidak ada. Jauh-jauh jaraknya ya, Mas. Jauh-jauh dari sini ke Sumeneb aja lebih dekat ke Pamekasan ternyata. Kalau di Madura sendiri juga banyak ya, Mas Musik? Banyak seni rupa itu. Saya dulu kan merasa bahwa anak-anak diisi Jogja saja mungkin segelintir orang, untuk orang Madura terutama. Ternyata banyak, ngikun ya itu
ternyata kurang muncul. Kurang muncul. Apa Jadi tadi faktornya tadi? Kekurangan itu ya, apa namanya, wadah. Tidak ada arena yang bisa mewadahi, sehingga akhirnya jalan sendiri-sendiri dan berat gitu kan, berat. pastinya. Dia tidak komunal gitu. Iya, iya. Baru-baru ini kalau nggak salah Mas Musfik mengunjungi pameran seni rupa di Keraton itu ya, Keraton Iya, Sumenep. iya. Gimana tanggapannya Mas Musfik terhadap itu? Iya, saya sangat senang sekali gitu, senang sekali dengan apa namanya, pameran yang ada di keraton kemarin itu. Ternyata mereka itu sudah berjalan sekitar 2 kali apa 3 kali pameran, dan itu sudah berbentuk event. Jadi menjadi pameran rutinitas setiap tahun. Karena memang sebelum-sebelumnya kan nggak ada hal kayak gitu. Jadi saya juga sudah merasa Kembali. punya teman. Oh ya, seperti jiwanya sudah kembali. Merasa punya teman. Ternyata saya nggak sendirian seperti itu. Jadi merasa untuk berkarya lagi tuh bisa semangat lagi. Kalau sebelum-sebelumnya nggak ada, bingung arah dan tujuan mau kemana, bingung. Makanya sampai peralatan sampai dijual itu. Karena memang rencananya mau gantung sepatu. Gantung kuas ya. Gantung kuas sama kanvas itu. Ada berapa perupa kemarin yang ikut pameran itu di Sumenep? Kalau perupanya sedikit kayaknya, sekitar 25-an mungkin. Tapi kalau karyanya banyak, karena memang ada yang 1 orang 3 karya, 4 karya. Cuman bagusnya itu kemarin juga saya senengnya ada juga anak SMA-nya yang ikut. Yang ikut mengapresiasi atau pameran? Pameran. Dari SMA mana kalau boleh diingat? Kayaknya ada yang SMA 1. SMA 1 Sumenep ya? Iya. Banyak yang di SMA, banyak. Jadi di Sumenep bisa dikatakan sudah ada wadah ya, untuk artinya untuk ke depan, untuk wilayah Paragaan bisa jadi melalui Mas Musfik itu, jika ada teman-teman yang punya banyak lukisan ya, seni rupa itu bisa diikutkan ke sana, kira-kira begitu. Itu berapa lama pamerannya di Sumenep? Sekitar 1 minggu. 1 minggu. Memang waktu yang standar. Rata-rata 1 minggu ya? Iya. Cukup banyak yang terjual ya waktu itu? Saya dengar ya lumayan. Ya. Menarik kalau sudah ada wadah, tinggal bagaimana ke depannya merawat agar tetap konsisten dan istiqomah, kira-kira begitu. Untuk pengembangan dan regenerasi, kira-kira Mas Boy, bagaimana melihat anak-anak muda sekarang khususnya di Paragaan atau Sumenep yang sudah mendekati ke seni rupa, kira-kira? Saya memang cukup agak kurang sih kalau di sini. Kalau di Kota Paragaan. Contohnya saya kemarin sebelum corona itu pernah mengadakan kursus. Itu yang daftar sedikit itu cuma. Berapa sedikitnya? Sedikit, sekitar 6 orang saja. Ya untuk satu kecamatan itu lumayan. Iya. Jadi ketika sudah ada event-event, banyak ternyata. Banyak. Ya karena dulu itu gak ada event-event, gak ada kompetisi. Kalau sekarang kan kayak lembaga, kayak di ada Porseni itu ya? Ada Porseni. Di Kemenak itu? Kemenak itu. Iya. Jadi bisa. Jadi mungkin untuk meningkatkan kualitas berkeseni rupa, terutama di seni rupa, mungkin menurut saya sering diadakan kompetisi dan diadakan kayak lembaga-lembaga pendidikan yang berbau seni rupa. Contohnya kayak di kursus, terus sanggar, itu penting itu. Itu baru bisa hidup lagi. Kursusnya cukup lama kemarin yang sebelum corona itu? Berjalan 2 angkatan. Di mana tempatnya kalau boleh tahu? Di Tabun. Di Tabun. Oh ya.
Di Aeng Panas juga ya? Iya, di Aeng Panas. Artinya cukup, cukup banyak juga kalau sampai 2 angkatan dan apa namanya, masih sampai sekarang mereka masih melukis? Insya Allah masih melukis, insya Allah melukis. Hanya saja mungkin tidak sempat pameran gitu ya, Iya. karena kebingungan kan? Iya, kebingungan. Baru-baru ini juga, ikut berpartisipasi melaksanakan pameran di Les Bumi. Iya. Itu boleh diceritakan kalau boleh tahu? Itu sebenarnya anak didik, murid-murid saya di lembaga Al-Ibrahimi itu. Kan memang di sana itu dengan saya, anak-anak itu diwajibkan melukis ketika sudah kelas 3, kelas akhir. Jadi lukisan itu adalah sebagai tugas akhir Tugas untuk akhir. seni budaya. Jadi kayak UAS gitu, UAS untuk kelas 3. Jadi sebenarnya itu nanti kita dipamerkan ketika sudah mereka hampir wisuda. Atau di acara Haflatul Imtihan. Berarti kemarin yang Haflatul Imtihan dipamerkan? Belum. Oh, belum. Dikarenakan karena tidak barengan waktu mereka wisuda dengan Haflatul Imtihan. Jadi nanti ketika sudah sebelum Idul Adha ini masih ada acara wisuda. Oh, untuk gitu. kelas 3 saja, lebih fokus karena kelas 3. Jadi nanti pamerannya waktu acara itu. Dan kebetulan kemarin aja ada acara pameran di NU itu. Itu siapa panitianya, Mas? Kurang tahu, Mas Yudi. Oh, Mas Yudi. Mas Yudi. Berapa lama pameran yang di NU itu, Mas? Berapa malam, Mas? Seminggu kayaknya. Seminggu pas 10 hari. 10 hari ya. Cukup banyak yang apresiasi, Mas? Banyak. Alhamdulillah banyak. Contohnya kenapa saya bilang banyak, ketika di pameran itu banyak yang menyoroti lah. Banyak yang nanyakan ke saya gitu loh. Berarti kan lumayan lah. Iya. Untuk sementara waktu, untuk awal-awal pameran di pembukaan ya. Iya, sebagai sebuah kecamatan, apalagi diadakan oleh lembaga seni budaya ya. Nah, yang di bawah naungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Braga itu. Ada berapa perupa kemarin itu, Mas? Kemarin itu sekitar berapa itu ya? 27 mungkin. 27. Sekitar 27. Dengan berapa lukisan? Ya 27 lukisan. Karena 27. memang per anak satu lukisan. Karena ya sebenarnya masih banyak, tapi masih belum selesai. Dan dengan saya itu yang diikutkan adalah yang masuk seleksi, yang masih kelihatan belum selesai. Dengan saya nggak diikutkan anak-anak. Oh, berarti ada yang tidak diikutkan itu? Ada yang nggak diikutkan. Dan ada yang belum selesai juga. Iya. Tapi bagaimana responnya siswa-siswi yang diikutkan itu? Iya, senang lah, sejelas senang, karena mereka pertama kali pameran. Karena sebelum-sebelumnya belum pernah pameran. Biasanya hanya di sekolah ya? Hanya di sekolah. Dan sekarang di luar sekolah bisa keluar sekolah. Apa namanya? Bagaimana atau apa harapan Mas Musfik ke depan tuh perupa-perupa baik yang muda ataupun untuk Sumeneb, kira-kira begitu? Iya, saya pengennya kita tetap berkarya, kita tetap bisa menghidupkan kesenian, khususnya di seni rupa, walaupun kita hanya dipandang sebelah mata. Ini bagian-bagian akhir kok ada dipandang sebelah mata, ini gimana maksudnya, Mas? Iya, karena mayoritas gini, karena ketika kita ingin memamerkan jasa kita saja, kalau di daerah sini, daerah pedesaan terutama, hampir disamakan dengan kuli. Contohnya kita memural ada disuruh moral, itu bayarnya saja kita sama dengan kuli. Jadi menganggap orang-orang itu menganggap kita adalah sama dengan kuli. Sebenarnya kuli kesenian ya. Lebih kuli kesenian. Pekerja kuli karena kesenian. Memang mereka mampunya segitu, mampunya mengeluarkan itu sama dengan menghargai kuli.
Padahal kalau di daerah kota-kota besar, kuli dengan artisan itu beda. Iya, Beda. artinya kan bisa jadi dia konseptor kan? Iya, konseptor. Tidak sekedar mengerjakan bagian ngecat-ngecatnya. Iya. Bagaimana tadi? Iya, agar tidak sekedar dianggap itu ya, dianggap kuli itu. Jadi tetaplah berkarya. Ya, walaupun tetap dipandang sebelah mata. Karena mungkin dengan berkarya kita bisa memberitahukan kepada mereka bahwa kita tetap eksis. Oh ya, Karena mungkin kalau berupa itu hanya bisa bicara dengan berkarya. Kalau Mas Musfik di lukisan seni rupanya itu lebih kepada eksplorasi tubuh atau alam? Sebenarnya saya lebih ke eksplor tubuh. Eksplorasi tubuh. Ketimbang ke alam. Cuman kalau di sini kan di Madura kan agak aneh gitu. Jadi sekarang saya pindahkan ke lebih ke alam. Ke alam itu ya. Takut pas langsung difatwa sama MUI nanti. Haram. Aman, nggak terjadi apa-apa. Yang penting kan eksplorasi tubuhnya itu tidak tidak berlebihan. Ini juga mau menjadi pertanyaan, yang berlebihan tuh kayak apa, yang nggak berlebihan kayak apa, biar aja nanti dicari sendiri sama penontonnya. Kata-kata terakhir Mas Musik, pesan-pesan untuk perupa-perupa baru yang baru berproses. Pesannya adalah untuk perupa baru, kita jangan berpaku sama bakat, karena yang punya bakat belum tentu eksis. Karena yang penting dalam berkesenian itu adalah istiqomah, adalah rutinitas. Walaupun kita tidak punya bakat, ketika kita sudah istiqomah atau rutin berkarya, maka akhirnya juga kita bisa. Sepenting siap, yakin dan istiqomah untuk berkarya, pasti bisa. Jangan tidak ada bahasa tidak punya bakat. Kuncinya istiqomah, karena saya sudah merasakan itu. Saya memang nggak ada bakat sama sekali di seni rupa, karena memang karena tuntutan dan istiqomah itu akhirnya bisa juga. Oke, itu saudara-saudara penikmat arokat8.com, penikmat Arokat Lalapan. Kalau YouTube-nya itu Arokat Lalapan, tapi kalau webnya lalapan.com. Jadi itu di bawah naungan Yayasan Arokat Lalapan. Itu gayanya. Ya. Terima kasih Mas Musfik. Mudah-mudahan bisa kembali menurunkan kanvasnya, bisa menurunkan kuasnya. Amin. Sehingga kembali mengeksplorasi seni rupa, seni lukis, sehingga bisa berpartisipasi di berbagai macam pameran di Sumeneb, di Jawa Timur, dan di Indonesia, bahkan di internasional ya. Amin. Ya, masa di sini terus. Maksudnya pamerannya gitu, agar juga bisa keluar dan kemana-mana. Iya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aja teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ranjing dah teh. Hah? Kurang ranjing. Kurang semal. Babuk ranjing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit FC tambah kun edit di mat. Ya masih jual baju. Ngobrol santai. Ari masuk iya. Iya. Bener teh. Bener ya. Kurang dienaan ya. Oh iya. Kami pas capuk aron matahari. Enggak. Pering kuning bela mata mulai. Pering kuning bela. Mau ndak iya teh. Taruh mun ya sepenting taruh kok. Meski bodoh kok dulu.
blacklist mana pada rokok. Tidak tahu lah. Gimana kan aro. Tapi mau podcast buat diri Iya, boleh saya rokok. Pinter sih ngedit.